Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan dalam kehidupan kami. Kami masih berada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema ibadah kita pada saat ini yaitu berita Injil yang menguatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Tesalonika adalah salah satu cerita di mana Rasul Paulus dalam melakukan penginjilan. Dalam melakukan penginjilan di Tesalonika, orang-orang di sana menerima berita Injil itu. Dan bagi Paulus, apa yang terjadi di Tesalonika sungguh amat penting, dan ia berkhotbah di rumah ibadah atau sering disebut sinagoge selama 3 kali Sabat. Ia mendapatkan sukses yang luar biasa, sehingga orang Yahudi marah dan menimbulkan kesukaran, sehingga Paulus harus diselundupkan ke Berea karena ancaman terhadap jiwanya. Jemaat Tuhan, seringkali dalam melakukan pelayanan, kita menghadapi kesulitan dan cobaan yang membuat kita sulit untuk mensyukuri proses Tuhan. Dan pada akhirnya, membuat kita putus asa dan menyerah. Namun dari pembacaan kita dalam 1 Tesalonika 2, secara tidak langsung Paulus ingin mengatakan bahwa proses yang dihadapinya dalam melakukan pelayanan sungguh tidak mudah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam ayatnya yang kedua. Jika melihat dari sisi manusia saja, hal tersebut seharusnya membuat Paulus berhenti untuk melakukan pelayanan.
karena apa yang terjadi terhadap dia telah mengancam keselamatan dirinya. Namun tak demikian, dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus tetap menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Hal ini menjadi sedikit bertentangan dengan naluri kita sebagai manusia dalam bagaimana kita mempertahankan hidup kita. Jika kita melihat dari konteks Paulus pada saat itu yang mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi. Namun Paulus menegaskan, semua yang terjadi hanya karena pertolongan Allah saja ia mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk melakukan pelayanan. Jika lihat pada masa saat ini, pergumulan dalam pelayanan kita memang tidak seperti apa yang dialami Paulus pada saat itu. Namun persoalan yang kita hadapi seringkali membuat kita menyerah dalam kita melakukan pelayanan kita. Namun seperti halnya yang terjadi pada jemaat di Tesalonika, pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sukacita yang baik terhadap kita maupun juga terhadap siapapun yang kita layani. Seperti yang Paulus ungkapkan dalam ayat yang ke-13 tentang bagaimana Paulus sangat bersyukur karena jemaat di Tesalonika yang tetap hidup kudus di hadapan Allah meskipun dalam kesulitan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiknya kita selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengucap syukur atas pelayanan yang hanya keluar dari mulut saja, namun tidak dalam perbuatan kita. Paulus telah menunjukkan komitmennya untuk tetap hidup kudus dalam Tuhan, bahkan dalam kesulitan mengerjakan tugas dari Tuhan. Agar selalu apa yang kita panjatkan benar-benar berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengarkan kereta api yang terlintas pertama adalah sebuah alat transportasi yang panjang yang sebenarnya terdiri dari lokomotif, tempat bahan bakar, dan juga gerbong-gerbong. Lokomotif adalah tempat masinis, di mana masinis menggerakkan kereta itu sesuai dengan tujuan. Lalu selanjutnya adalah gerbong bahan bakar yang mengisi energi untuk kereta itu dapat berjalan. Dan yang terakhir adalah gerbong-gerbong. Lokomotif ini dapat kita ibaratkan sebagai firman yang mengarahkan kehidupan kita. Seperti tempat masinis di mana dia mengarahkan kemana kereta akan pergi. Walau dalam perjalanan banyak tantangan dan kesulitan. Dan yang kedua adalah tempat bahan bakar yang diibaratkan sebagai iman kita. Iman di mana kita percaya kita mampu untuk berjalan di dalam Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Yang terakhir adalah gerbong-gerbong yang dimana dapat kita ibaratkan sebagai perasaan yang kuat, tenang, percaya kepada Tuhan, yang berpegang teguh kepada iman, dan yang meyakinkan kuasa Allah yang mengakibatkan daya tahan tubuh kita sehat, kuat, tidak cemas dan khawatir karena Allah penjaga dan penolong kita. Jemaat Tuhan yang diberkati, pelayanan kita kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita terkadang juga membuat kita menjadi takut, bahkan melupakan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita.
Seperti halnya Paulus, kita juga harus tetap berpegang teguh pada iman kita, bahwa Tuhan yang mengutus kita adalah Tuhan juga yang memberikan kekuatan terhadap kita, terhadap apa yang akan kita lalui. Tuhan kita selalu mempunyai cara yang tak kita ketahui dalam menolong kita, dalam melewati kesulitan-kesulitan dan pencobaan kita. Jika kita ditentang dalam pelayanan kita, seperti yang dialami oleh Paulus dalam pembacaan kita pada saat ini, kesabaran dan ketaatan menjadi hal yang paling utama yang harus kita lakukan sambil tetap berdoa, meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kita sebagai umat yang percaya, walaupun kita berada di dalam situasi yang sulit, terkhususnya pada saat ini di masa pandemi COVID-19, kita tetap menerima Injil yang selalu menguatkan kita. Sesulit apapun tentang tantangan yang kita hadapi, yakinlah dalam iman bahwa Allah adalah sumber kekuatan akan memampukan kita untuk melewati segala tantangan dan cobaan hidup. Dan pada akhirnya, kita akan mampu mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita, yang selalu memampukan, menolong kita menjalani masa-masa sulit seperti yang kita hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Kepadamu sajalah kami memohon kekuatan dan juga pengampunan. Kiranya kami selalu dikuatkan, kami selalu diberikan semangat dalam bagaimana kami menjalani pelayanan kami. Ke dalam tangan-Mu saja kami percayakan kehidupan kami dan seluruh rencana kami. Inilah biar doa ungkapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa.